Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala ummatal Islam Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi imajin la'allakum ta'qilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa khaira man nataqa bid-dhad wa afsah man yu'abbir an ma'anil Qur'an wa ala sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal mustami'un al-kiram wal hadirun wal hadirat wal musyahidun wal musyahidat. Alhamdulillah fi hadha sabah al-mubarak sanwasil darsana fi madati durusil lughatil arabiyyah. Wa qad bayyantu lakum fi al-usbu' al-madhi, kita telah menjelaskan di pertemuan yang lalu ad-dars al-khamis, pelajaran kelima ya, murajaah kemarin. Ma yata'allaq bi al-mudhaf wa mudhaf ilaih. Hal fahimtunna, apakah sudah faham mudhaf ilaih? Nuraji' qalilan qabla an nuwasil ad-dars insyaallah taala fi hadha al-munasabah, fi hadha al-waqt. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Karena di sini ada yang baru juga kan? Ada yang baru enggak? Ada yang belum paham masalah mudhaf ilaih? Hal ihdakunna lam tafham atau lam tafhami al-mudhaf wal mudhaf ilaih? Ada yang belum paham mudhaf ilaih? Siapa yang sudah paham bisa menjelaskan apa itu mudhaf ilaih? Ya, pakai mic. Kaidah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ialah bertemunya dua isim, yang satu disandarkan kepada isim yang lainnya, yang di dalamnya terkandung huruf jar. Mudhaf tidak boleh ada alif lam. Betul. Mudhaf ilaih boleh ada, boleh tidak. Mudhaf bisa fathah, kasroh dan domah. Mudhaf ilaih hanya bisa fathah dan kasroh, kebanyakan kasroh. Iya. Mudhaf isim yang ada di depan, mudhaf ilaih isim yang ada di belakang. Mudhaf itu bersandar, mudhaf ilaih yang disandarkan. Mudhaf tidak boleh bertanwin, mudhaf ilaih boleh bertanwin. Iya, itu mudhaf ilaih. Ya. Ada yang belum pernah ikut bahasa Arab atau ada yang belum paham apa itu mudhaf ilaih? Silakan. Coba kita ulang saja. Silakan dibaca satu-satu. Setiap peserta membaca satu kata dan diartikan. Saya pengen tahu paham apa enggak. Dari pelajaran kelima. Ayo, halaman 27. Dari sebelah kanan, baca satu kalimat, terjemahkan langsung. Silakan. Dari pelajaran kelima, halaman 27 yang paling atas. Sa'idun. Ayo. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Ini bentuknya apa? Ad-darsul khamis bentuk polanya apa? Na'at man'ud. Na'at man'ud. Tulis, yang belum tahu tulis na'at man'ud. Ayo, Sa'idun akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apa artinya? Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Ya, saya tanya satu-satu. Di situ artinya apa? Enggak, saya nanya yang baca. Isim istifham. Isim istifham. Sudah pada tahu semua belum?
Bukan isim istifham, harful istifham. Oh, harfu. Huruf istifham. Tulis. Umu Sundari tolong tulis ke depan A, harful istifham. Belajar harus serius ya. Tidak hanya sambilan ngisi waktu. Tidak, belajar itu benar-benar kita pengen bisa. Kalau bisa dengan bahasa Arab ya, harful istifhami. A. Artinya apa? Apakah? Difahami ya, jangan cuma ditulis tapi nggak faham. Ayo terus tulis semua. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Ayo silahkan. A itu apa? Umu Saudari pakai mic. Huruf istifham. Kitabu Mudhof. mudhaf. Muhammadin Mudhofun ilaih. hadza Isim isyarah lil isim isyarah. Ya huruf nida, harfun huruf nida. nida. Tulis ya huruf nida. Yang belum tahu ditulis. Yasiru nama orang. Mana mudhof ilaihnya? Kitabu sama Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya, nomor 2 baca. Yang lain. Yasirun. Yang panjang apanya? Ya. Yasirun. Sinya panjang atau pendek? Yasirun. La hadza kitabum hamidin. Ya, la. Apa itu la? Tidak, bukan. Ya, la disebut harful jawab. Tulis. Huruf jawaban. Artinya tidak. Hadza disebut apa? Yang tadi baca yang jawab. Isim isyarah. Kitabu Mudhof. mudhaf. Muhammadin Nama orang. Maksudnya? iya mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Nama orang. Nomor 3. Aina kitabu Muhammadin. Terjemahkan dulu. Di mana kitabnya Muhammad? Aina disebut apa? Huruf istifham. Isim. Kalau ini isim. Beda huruf istifham sama isim istifham. Kalau huruf istifham cuma 2, a sama hal. Selain itu isim. Tulis isim istifham. Ntar jangan bingung lagi. Ini apa ya? Artinya apa Aina? Di mana? Bila perlu ada dua buku pelajarannya sama buku tulis, biar nggak penuh tuh buku pelajarannya. Kitabu sebagai apa di situ? Mudhof. Terus? Muhammadin mudhof ilaih. Ya. Bukunya Muhammad. Lanjut. Huwa alal maktabi hunaka. Panjang pendeknya yang benar. Huwa alal maktabi hunaka. Nah, huwa disebut apa? Domir. Domir. Apa artinya domir? Kata ganti. Kata ganti. Ala disebut apa? Cer. Huruf cer. Harful jer. Al-maktabi berarti apa? Benda isim. Iya. Maksudnya kan ada ala di depannya. Al-maktabi jadi apa? Jadi mudhof ilaihi. Enggak bisa. Kan ala itu huruf. Mudhof ilaih itu isim sama isim. Udah dijelaskan dulu kan, kalau ada isim setelah ala berarti namanya apa? Isim majrur. Jernya kan ala.
Al-Maktabinya majrur. Tapi dia isim. Isim kan ciri isim ada alif lamnya kan? Nah, kalau ada isim diawali dengan ala, dengan huruf jar, maka disebut isim majrur. Bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu isim sama isim. Ala kan bukan isim. Ala apa? Huruf. Ingat-ingat itu ya. Walaupun sama-sama kasroh. Betul? Hunaka apa? Huruf zaman. Hunaka isim isyarah lil makan. Kata tunjuk tempat, tulis. Dulu udah saya tulis semua, cuman masalahnya para umahat murojaah apa enggak? Hunaka artinya apa? Isim isyarah lil makan. Kata tunjuk tempat. Kalau belum bisa nulis bahasa Arabnya, tulis bahasa Indonesianya. Kata tunjuk tempat di sana. Nomor selanjutnya. Aina daftaru Ammarin. Artiin. Di mana bukunya Ammar? Ya, Ammar. Aina apa namanya tadi? Isim istifham. Isim istifham. Istifham. Itu kan ada tulisannya istifham tuh di depan. Ada enggak? Ada. Ikutin aja kalau belum bisa. Isim istifham. Isim istifham. Isim untuk bertanya. Bertanya. Istifham itu artinya bertanya. Kalau belum tahu istifham itu apa sih? Bertanya. Isim untuk bertanya. Apa artinya aina? Di mana? Di mana? Menanyakan apa berarti kalau di mana? Tempat. Daftaru apa daftaru artinya? Buku. Buku tulis. Ammarin nama orang, bukunya Ammar. Nah, daftaru di situ sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Ammarin sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Buku milik Ammar. Bukunya Ammar. Selanjutnya. Yasirun. Huwa ala maktabul mudarrisi. Ada ala berarti jadi apa? Harokatnya setelah ala. Huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, artinya apa? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja Pak Guru. Ya, huwa disebut apa tadi? Domir. Domir itu apa? Kata ganti. Kata ganti. Ala artinya apa? Huruf jar. Huruf jar. Maktabi berarti Majrur. isim majrur. Dan dia di situ sebagai apa maktabi? Mudhof. Mudhof. Al-mudarrisi sebagai apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Bagus. Yang penting konsentrasi ya. Semuanya udah dijelasin kok. Lanjut, Sa'idun. Sa'idun. Qalamu man hadza ya Aliyun? Apa artinya? Pulpen siapakah ini wahai Ali? Iya. Kolamu artinya apa kolamu? Pulpen. Nah, ini memang belum dijelaskan. Kolamu di situ sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Man. Hada isim Hada isim isyarah. Apa artinya isim isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Untuk Artinya yang apa? dekat. Artinya apa? Ini. Ya. Huruf nida Ustaz. Huruf nida. Artinya apa? Wahai. Wahai. Ali. Nama seseorang. Iya, bagus. Ditulis. Ditulis, difahami. Ditulis, difahami. Ditulis, difahami. Sekarang Ali. Ali. Hada qalamul madrasati. Ya, mudarrisi. Hada qalamul mudrasati. Mudarrisi. Mudarisu.
mudarrisi. Mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Coba dikasih harokat. Apa artinya? Ini pulpen Pak Guru. Betul. Hadza sebagai apa di situ artinya? Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata petunjuk. Kata tunjuk. Qalamu artinya apa? Mudhof. Pulpen. Pulpen. Di situ sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Al-mudarrisi sebagai apa? Mudhof ilaihi. Mudhofnya satu aja. Mudhof ilaihi. Iya, kan mudhofnya udah qalamu. Al-mudarrisi mudhof ilaihi. Artinya apa? Pulpen milik Pak Guru. Pak Guru. Mudhof ilaihi itu ada kata-kata milik sebenarnya, cuman kan nggak terlihat gitu kan. Qalamul mudarrisi, pulpen milik Pak Guru. Makanya kalau kita belum paham, terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu, ya makanya belajar. Said. Aina haqibatul mudarrisi. Mudarrisi. Roknya ditekan mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Apa artinya? Di mana tas Pak Guru? Iya. Aina disebut apa? Aina isim istifham. Apa itu isim istifham? Huruf apa? Bukan huruf, isim Iya, ya isim. Isam apa kata untuk bertanya ya Pak Ustaz? Isim untuk Isim untuk bertanya. bertanya. Haqibatu artinya apa? Tas. Tas. Di situ dia sebagai apa? Sebagai mudhof. Mudhof. Al-mudarrisi sebagai apa? Sebagai mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi. Berarti ada kata-kata yang tersembunyi apa? Apa kata sih? Di mana? Di mana tasnya Pak Guru? Berarti ada kata yang tersembunyi apa? Tas apa? Tasnya kan milik. ada. Oh iya, kepemilikan. Milik. Milik. Huruf jernya apa berarti? Alif. Belum belajar ya? Kayaknya Belum baru. tahu. Ya. Adi. Hiya tahtal maktabi. Apa artinya? Tas guru itu di bawah meja. Betul. Hiya disebut apa? Domir. Apa itu domir? Kata ganti. Kata ganti kembali kemana? Kembali ke tas. Tas. Tahta. Apa artinya tahta? Tahta itu di bawah meja. Dorof makan. Dorof Kata makan. keterangan Tempat. tempat. Artinya di Di bawah meja. Al-maktabi Meja. meja. Nah, tahta itu termasuk dorof. Dorof itu termasuk isim. Maka tahta adalah mudhof. Al-maktabi adalah mudhof ilaihi. Saya ulangi. Tahta itu disebut dorof. Dorof apa? Makan. Apa itu artinya dorof makan? Kata keterangan tempat. Dan dorof itu termasuk isim. Maka dia disebut mudhof. Al-maktabi mudhof ilaihi. Paham? Berarti di situ yang mudhof ilaihi dari atas apa saja? Satu, Kitabu Muhammadin. Apa artinya? Bukunya Muhammad. Yang kedua, Kitabu Hamidin. Apa artinya? Bukunya Hamid. Yang ketiga, Kitabu Muhammadin. Apa artinya? Bukunya Muhammad. Yang bawahnya nggak ada kan? Adanya jar majrur. Bawahnya lagi, Daftaru Ammarin. Apa artinya? Buku tulisnya Ammar. Bawahnya ada lagi mana? Maktabil mudarrisi. Apa artinya? Mejanya Pak Guru. Yang bawahnya ada qalamuman. Meja siapa? Karena man nanti itu adalah nama orang. Sama aja nanti kita akan menjawab hada qalamu Hamidin misalkan. Man di situ artinya nama orang nanti. Berarti man di situ mudhof ilaihi. Mudhofnya mana? Qalamu.
Bawahnya, mana mudhof ilaihnya? Qalamul mudarrisi. Apa artinya? Pulpennya Pak Guru. Bawahnya lagi, haqibatul mudarrisi. Apa artinya? Tasnya Pak Guru. Bawahnya lagi, tahtal maktabi. Apa artinya? Di bawah meja. Nah, memang yang tahtal maktabi ini dia tidak ada kepemilikan, ya enggak, di bawah meja. Kan enggak ada di bawah milik meja. Cuman karena dia dzaraf dan dzaraf itu termasuk isim, maka dia mudhof ilaih. Paham enggak sampai sini? Jadi sekali lagi Ibu, kemarin sudah saya sebut mudhof ilaih itu penyandaran. Bisa dari apa ke apa? Benda ke benda. Terus apa lagi? Benda ke orang. Terus apa lagi? Orang ke orang. Terus apa lagi? Orang ke benda. Terus apa lagi? Orang ke tempat. Terus apa lagi? Tempat ke benda, tempat ke orang. Pokoknya itulah disandarkan atau digabungkan. Nah, proses mudhof ilaih itu disebut apa? Idhofah. Proses mudhof dan mudhof ilaih disebut apa? Idhofah. Ya, kita ulang satu persatu supaya yang baru masuk juga masih nggak terlalu jauh ketinggalan. Nomor 2, halaman 28. Ayo bareng-bareng. Adifil. Adifil. Kalimatal ula. Ila saniyati. Adif. Idhofahkanlah. Ayo. Berarti kita disuruh menjadikan mudhof ilaih. Kata yang pertama ke kata yang kedua. Nomor 1 misalkan kitabun Muhammadun. Ayo. Ini belum diidhofahkan kan? Kita idhofahkan jadi kitabu Muhammadin. Maktabun al-mudarrisu. Nah, ini bedanya apa? Tadi nggak ada alif lamnya, sekarang mudhof ilaihnya ada alif lamnya. Maktabul mudarrisi. Nanti perhatikan dia alif lam syamsiyah apa qamariyah. Kalau syamsiyah berarti langsung ke huruf setelah lam. Kalau qamariyah berarti ke huruf lam. Ya, nomor 1 silakan. Qalamun dan hamidun menjadi apa? Ayo. Qalamun hamidun. Qalamun Menjadi gini, menjadi. Kalau enggak ini idhofahnya. Oh ya. Qalamun hamidun. Idhofahnya qalamu hamidin. Apa artinya? Pulpennya Hamid. Sampingnya miftahul bait. Enggak, masih satu orang. Yang samping baca tuh, masih satu orang. Miftahun al-baitu. Idhofahnya miftahul baiti. Apa artinya? Kuncinya rumah. Kunci rumah. Bagus, seperti itu. Silahkan yang lain mengikuti. Selanjutnya nomor 3, nomor 2. Baitun Abbasin. Abbasun. Baitun Abbasun. Idhofahnya Baitu Abbasin. Apa artinya? Rumahnya Abbas. Rumahnya Abbas. Sampingnya masih? Dukanul. Enggak, dipisah dulu. Dukanun at-tajiru. Nah, idhofahnya? Dukanut. Idhofahnya Dukanut tajiri. Bagus, apa artinya? Tokonya Pedagang. Lanjut, nomor 3. Gurfatun aliyun. Idhofahnya gurfatu aliyin.
Apa artinya? Kamarnya Ali. Kamarnya Ali. Terus? Baitun al-muhandisu. Iya. Idofahnya? Idofahnya Baitul. Baitul muhandisi. Apa artinya? Rumahnya insinyur. Bagus. Terus? Mindilun yasirun. Idofahnya mindilu. Daftarun sa'idun. Idofahnya daftaru sa'idin. Apa artinya? Buku tulis Sa'id. Terus? Ismun al-waladu. Idofahnya ismul waladi. Bagus. Lanjut. Komisun amarun. Mindilun dulu. Mindilun. Mindilun yasirun. 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 Mindilu. Idofahnya? Mindilu yasirin. Apa artinya? Kemejanya yasir. Mindil, sapu mindil. tangan. Sapu tangannya yasir. Iya. Terus yang sampingnya? Kitabun Allah. Allahu. Kitabullahi. Idofahnya? Kitabullahi. Iya. Apa artinya? Kitabullah. Iya. Kitabnya Allah. Terus? Komisun amarun. Idofahnya komisu amarin. Kemejanya amar. Iya, lanjut. Bintun. Iya, bintun. Bintun al-tobibu. At-tobibu. Idofahnya bintut tobibu. Kan sudah diidofahkan. Tobibin. Ada alif lamnya nggak boleh tanwin. Kasroh saja. Bintut tobibi. Iya. Putrinya Pak Dokter. Lanjut. Sarirun Khalidun. Sarirun Khalidun. Idofahnya sariru Khalidin. Bagus. Kemudian miftahun as-sayyaratu. Idofahnya miftahu sayyaroti. Disambung. Miftahus sayyaroti. Artinya? Kuncinya mobil. Bagus. Ya, nomor 3. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Apa artinya iqra? Bacalah. Waktub dan tulislah. Ma'a dengan. Dhabti mengharokati, memberi harokat. Awakhiri pada akhir. Al-kalimati kata-kata. Ya. Sekarang baca sampingnya tadi saya baca. Langsung diidofahkan. Bilang idofahnya, ayo. Idofahnya babul madrasati. Artinya? Pintu sekolah. Iya, sampingnya. Idofahnya. Himarul. Idofahnya. Himarur. Himarur rojuli. Apa artinya? Keledainya laki-laki. Tes. Idofahnya
Baitu Hamidin. Bilang dulu idhofahnya. Idhofahnya Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Terus Sayyaratil mudiri. kenapa til? Sayyaratul mudiri. Iya kan nggak ada huruf jernya. Apa artinya? Mobilnya kepala sekolah. Ya, terus Mundili Ammarin. Mundili. Mindilu. Mindili. Kenapa li? Mindilu Ammarin. ini semuanya depannya dhammah ya, karena nggak ada huruf jernya. Kasrah itu kalau ada huruf jar. Apa artinya? Sapu tangannya Ammar. Ya, terus Ismut tolibi. idhofahnya bilang. Idhofahnya ismut tolibi. Nama murid. Nama siswa. Nama siswa. Lanjut. Baitullah. Baca harokatnya. Baitullahi. Idhofahnya dulu. Idhofahnya Idofahnya Baitullahi. Baitullahi. Artikan? Rumah Allah. Ya, rumah Allah. Rumahnya Allah, Ka'bah. Terus Idhofahnya fi kitabillahi. nah, ini baru ada kitabi karena depannya ada fi. Jadi dia kitabi. Apa artinya? Kitabnya Allah. Di dalam. Di dalam kitab Kan ada Allah. fi. Fi artinya apa? Di dalam kitab Allah atau di dalam kitabnya Allah. Terus Idhofahnya min baitil mudarrisi. apa artinya? Dari rumahnya Pak Guru. Dari rumahnya Pak Guru. Kenapa baiti? Karena depannya huruf jar. Nah, karena depannya huruf jar, jadi min baitil tadi sih. Terus Ala maktabil mudiri. maktabil. Ala maktabil mudiri. Apa artinya? Di mana Ala apa ala? di atas mejanya Pak Guru. Pak Kepsek. Pak Kepala Sekolah. Nah, sekarang yang belum paham semoga paham, yang sudah paham tambah paham. 4 ya, sekarang latihan keempat. Iqra. Iqra. Bacalah. Bacalah. Ya, nomor 1. Ayo terus gantian. Aina baitul mudarrisu aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Apa artinya? Di mana rumah Pak Guru? Rumahnya jauh. Coba sekarang bilang begini. Idhofahnya, sebutkan mana idhofahnya? Idhofahnya baitul mudarrisi. Iya, bagus. Kita di sini disuruh memilih atau menentukan mana mudhof ilaihnya. Ayo, 2. Ithnani, pakai bahasa Arab. Ithnani. Isnani. Al-Qur'ana kitabullahi. Kenapa Qur'ana? Dhammah ya, kan nggak ada huruf jarnya, nggak ada yang bikin fathah. Semua huruf kalau di depan kata akhirnya itu dhammah kalau dia isim. Isim. Jangan Al-Qur'ana, Al-Qur'anu. Al-Qur'anu kitabullahi. Idhofahnya kitabu. Terjemahkan dulu. Al-Qur'an kitabnya Allah. Ya. Idhofahnya kitabullahi. Apa artinya? Kitab milik Allah. Lanjut. Al-Ka'batu Nomor 3 bahasa Arabnya apa? salasun.
Salasatun. Salasatun. Al-Ka'batu Baitullahi. Artinya Ka'bah itu rumahnya Allah. Idhofahnya Baitullahi. Bagus. Lanjut. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulillahi. Rasulullahi. Apa artinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah. Ayo, tentukan idhofahnya. Idhofahnya Rasulullahi. Nah, idhofahnya Rasulullah. Apa artinya Rasulullah? Utusan Allah. Berarti artinya apa? Utusan dari Allah. Iya kan? Utusan dari Allah. Terus empat. 5 Ustaz. Lima. Khamsatun. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Nah, nomor 5 ini kharaja itu artinya keluar atau telah keluar. Berarti dia isim apa fi'il kalau keluar? Fi'il. Fi'il. Berarti bukan mudhaf ilaih. Nah, kalau ada kata setelah fi'il biasanya dia dhammah. Ingat, jangan bingung. Kharajal mudarris. Kenapa enggak kharajal mudarrisi? Iya, karena kharaja bukan isim, tapi apa? Fi'il. Ayo dibaca. Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Idhofahnya gurfatil mudiri. Idhofahnya apa? Gurfatil mudiri. Apa artinya? Ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah. Berarti artinya apa? Ada huruf jar apa? Dari. Enggak. Ruangan dari kepala sekolah apa ruangan milik? Milik. Iya, berarti ruangan milik kepala sekolah. Min darinya min ya? Iya. Ayo. Sittatun. Haja baitu Hamidin wajalika baitu Khalidin. Artinya? Ruangannya kepala sekolah. Salah. Guru itu. Nomor 6, Bo. Ini rumahnya Hamid. Terus wajalika bait. Dan itu rumahnya Khalid. Ya, tentukan. Oh, idhofahnya. Haja baiti. Idhofahnya yang mana? Oh, idhofahnya. Iya, emang apa? Haja. Baitu. Itu isim isyarah. Baitu. Idhofahnya berarti dua-duanya disebut. Mudhaf sama mudhaf ilaihnya mana? Baitu Hamidin. Sama ini baitu Khalidin. Ya, bisa sendiri apa bisa diajarin? Bisa sendiri. Serius. Sab'atun. Ibnu Ammarin Tolibu wabnu Yasir. Tolibun wabnu Yasirin tajirin. Nah, ini harokat-harokat kayak gini masih pada bingung kan? Dipisah aja, dipisah. Ibnu terus Ibnu Ammarin. Apa artinya Ibnu Ammarin? Mudhaf dan mudhaf ilaihnya mana? Ini sama ini.
Nah ini kan udah nggak ada keterkaitan dengan ini. Berarti kembali domatain. Kenapa domatain? Karena nggak ada alif lam. Wabnu Yasirin. Mana idhofahnya? Nih. Anaknya Yasir. Berarti ini udah terpisah kan? Kalau terpisah domatain lagi. Kenapa domatain? Karena nggak ada alif lam. Ini penting ya, kita membedakan ada alif lam atau enggak, supaya kita nggak bingung. Tolibu, tolibun. Kalau nggak ada alif lamnya, tolibun, ajirun. Gitu. Kalau kata ini terpisah, berarti dia kembali ke domah. Kan terpisah nih. Paham nggak kata-kata terpisah? Anaknya Ammar siswa. Kan anaknya Ammar udah terpisah. Maksudnya kata itu udah terpisah. Udah bukan mudhof ilaih lagi yang tolibun. Terus Tamaniyatun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Nah itu tadi Kak, itu sama dengan yang atas tuh. Baitul mudarrisi itu terpisah dengan ba'idun. Baitul tajiri terpisah dengan qaribun. Makanya kembali dhammah. Ini kan habis kasratain. Kenapa di sini kasrah? Semuanya jawab. Kenapa di sini kasrah? Enggak jawabnya. Karena mudhof ilaih. Ini kan bukan mudhof ilaih lagi. Kembali dhammah, dhammatain. Sama kayak ini. Kenapa ini kasratain? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih untuk ini. Ini kan udah enggak mudhof ilaih lagi, maka kembali ke dhammatain, kembali ke hukum asalnya. Lanjut. Tis'atun. Hada miftahus sayyarati. Sayyarati. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Apa artinya? Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah itu? Ya, tentukan. Idhofahnya. Mana idhofahnya? Miftahus sayyarati. Sama? Miftahul baiti. Ya, itu idhofahnya. 10. Asyaratun. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Bagus. Apa artinya? Siapa kamu wahai anak kecil? Saya putranya Abbas. Bagus. Tentukan. Idhofahnya ibnu Abbasin. Betul. Apa artinya? Anak laki-laki Abbas. Anak laki-laki Abbas. Bagus. 11. Ahada asyara. Wabnu man huwa bnu Khalidin. Apa artinya? Artinya anak laki siapakah kamu? Anak laki-laki siapakah kamu? Huwa. Dia. Anak laki-laki siapakah dia? Dia anak laki-lakinya Khalidin. Tentukan. Idhofahnya ibnu Khalidin. Sama wabnu man. Ya, itu juga idhofah. Karena man di situ nanti jadi nama seseorang. Seorang. Itu mudhof ilaih juga. Itu idhofah juga. Nah, Ustaz. Lanjut. Aina masjidu Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil madinatil munawwarati.
Di sini ada dua mudhaf, ada dua mudhaf ilaih, betul? Di sini yang isim mana aja? Yang kita tentukan dulu supaya kita tahu ini mudhaf ilaih. Yang isim yang mana aja? Isim. Rasul? Allah Subhanahu wa taala? Aina? Kalau ini nggak bisa didhofahkan ya karena isim istifham. Isim. Selama dia isim maka bisa diidhofahkan. Masjidu. Berarti ini sebagai mudhaf. Berarti kalau mudhaf ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Ingat, mudhaf ilaih itu cuman bisa dua kemungkinan. Kalau enggak fathah, kasrah. Kira-kira ini fathah apa kasrah? Kasrah. Tapi ini juga mudhaf untuk Allah. Berarti Rasulillah ini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kemungkinannya cuma dua. Kalau enggak fathah ya kasrah. Berarti ini kasrah. Berarti apa? Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hilmi, paham belum? Masih remeng-remeng apa gelap apa mati lampu? Kita analisa dulu. Kata ini isim apa fi'il apa harf? Yang bisa jadi mudhaf ilaih itu cuman isim. Coba kita pisah. Sekarang Rasulu aja. Masjidu Rasul. Apa artinya Masjid Rasul? Masjidnya milik Rasul. Rasulullah artinya Rasul dari Allah. Kan bisa didhofahkan. Kalau ini bisa didhofahkan ke sini, ini bisa didhofahkan ke sini, berarti kita bisa idhofahkan dua kali. Ini mudhaf untuk ini mudhaf untuk ini. Ini mudhaf ilaih untuk ini mudhaf ilaih untuk ini. Paham belum? Kemarin kan sudah latihan semua tuh. Idhofah 2, idhofah 3. Lanjut. Bintu Hamidi fil Kalau nggak ada alif lamnya tanwin. Hamidi. Oh. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadi fil. Kalau nggak ada alif lamnya tanwin. Hamidun. Muhammadin fil jamiati. Apa artinya? Putri Hamid di sekolah dan putra Muhammad Putri juga Putri Muhammad di universitas. Iya, tentukan Mudhof idhofahnya fil madrasati. Itu jar majrur. Putrinya tadi lah. Putrinya Hamid, putrinya Muhammad. Itu bintu kan Hamidi binti bintu Hamidin bintu Hamidin dan bintu Muhammadin Muhammadin. Itu idhofahnya kan. Artinya apa berarti bintu Hamidin atau bintu Muhammadin?
anak milik atau anak dari kan? Anak dari Muhammad, anak dari Hamid. Ya. Ya, lanjut. Nomor berapa sih Pak Ustadz? Ismu ya? Iya, 14. Ismul mudarisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Apa artinya? Ismul, nama ya Pak Ustadz? Ya, nama. Nama insinyur itu Sa'id. Guru. Pak Guru. Nama Pak Guru itu Sa'id dan nama insinyur itu Khalid. Tentukan. Idofahnya yang tadi Ustadz. Ismul muhandisi. Sama wasmul muhandisi. Sama ismul mudarrisi. Iya. Lanjut. Afan Ustadz, ana izin jemput ya Ustadz. Ya. A'mul tolibi. Ini alif lam apa? A'mul berarti alif lam qamariyah. Kan sudah belajar alif lam ada 2, qamariyah sama syamsiyah. Ini alif lam apa? Syamsiyah. Berarti langsung ke huruf setelah lam. Amut ya. Amut tolibi goniyun. Apa artinya? Pamannya itu siswa. Pamannya siswa itu kaya. Kaya. Tentukan. Idofahnya amut tolibi. Amut tolibi. Tonya panjang. Amut tolibi. Pamannya siswa itu kaya. Paman dari siswa. Itu. Lanjut. Sittata asyara babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintunya masjid terbuka dan pintunya sekolah tertutup. Idofahnya babul masjidi dan babul madrasati. Bagus. Maaf Ustadz, izin mau jemput. Ya. 17. Khalu Hamidin fakirun. Apa artinya? Pamannya Hamid miskin. Tentukan. Idofahnya Khalu Hamidin. Apa artinya? Pamannya Hamid. Paman dari siapa ini kalau khalu? Paman dari sisi siapa? Pamannya dari Hamid. Enggak. Oh. Di bahasa kitanya. Oh. Khol itu paman dari sisi bapak dari kita apa ibu kita? Dari ibu. Ibu kita nih punya kakak atau punya adik. Nah kita manggil adiknya ibu atau kakaknya ibu yang laki-laki khol. Kalau dari pihak bapak, am. Ya, 18. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Idofahnya Sayyaratu Abbasin. Artinya? Mobil Abbas di jalan raya. Iya. 19. Tis'ata asyara. Ibnu man anta? Anna ibnul mudarisi. Artinya, anak laki siapakah kamu? Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Idofahnya Ibnul Mudarisi sama Ibnu Man. Iya. Ibnu Man. Pokoknya man itu kalau sebelumnya ada kata yang lain, Ibnu Man, Abu Man, terus Kitabuman, Sayaratuman, itu mudhof ilaih. Karena man itu nanti akan menjadi nama orang kan. Lanjut. Isruna.
Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Di mana guguk itu? Dia di bawah mobil. Idofahnya tahtas sayyarati. Iya. Barakallahu fiik. Sekarang nomor 5. Kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fima yali. Kawin gabungkan jumalan kalimat-kalimat mufidatan yang sempurna atau yang bisa difahami. Bimil'i bi dengan, mil'i mengisi, al-faraghi yang kosong. Faragh artinya kosong, titik-titik. Fima yali, pada apa-apa yang ada di bawah berikut ini. Nomor 1, kita disuruh mengisi mudhafnya. Tapi juga ada yang disuruh mengisi mudhaf ilaihnya. Supaya menjadi kalimat sempurna. Nomor 1, nukot atau nuktoh. Titik itu artinya nuktoh ya. Nuktoh atau nukot. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Nomor 1 siapa? Titik-titik al-baiti mughlaqun. Kira-kira apa isinya? Babu. Apa artinya? Oh, baca. Babu baitil. Bacanya yang benar. Babul baiti mughlaqun. Pintu itu tertutup. Pintu apa? Pintu rumah itu tertutup. Idhofahnya tentukan. Bait. Bilang idhofahnya. Idhofahnya baiti. Tadi yang diisi apa? Babu. Itu idhofahnya. Baca. Idhofahnya babu baiti mughlaqu. Idhofahnya aja. Oh, idhofahnya babu. Babul baiti. Mughlaqun udah bukan idhofah. Idhofahnya itu artinya apa sih? Idhofah itu artinya apa tadi? Rukunnya apa? Atau ada berapa? Idhofahnya itu berarti apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih, itu idhofahnya. Kalau bukan mudhaf ilaih lagi bukan idhofah lagi. Terus Aina miftahus sayyarati. Bilang dulu gini. Aina nuktoh as-sayyarati. Di mana titik-titik mobil. Kayak gitu biar yang lain pada paham. Aina nuktoh as-sayyarati. Di mana titik-titik mobil. Berarti kira-kira apa? Kunci. Pemilik mobil, jendela mobil, ban mobil, kunci mobil, terserah. Yang penting disandarkan. Yang cocok apa? Kunci. Berarti apa? Miftahu. Aina miftahus sayyarati. Artinya? Di mana kunci mobil? Idhofahnya? Miftahus sayyarati. Bilang idhofahnya. Idhofahnya miftahus sayyarati. Ya, 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Idhofahnya Rasulullahi. Artinya dulu. Muhammad utusan Allah. Kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Idhofahnya Rasulullahi. Iya, lanjut. Baitut
tabibi ba'idun. Gini dulu, nuqtah at-tabibi ba'idun. Baitu Nuqtah tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Artinya rumah Pak Dokter jauh. Idofahnya baitut tabibi. Iya. Terus 5. Khamsatun. Al-Qur'anu kitabullah Al-Qur'anu kitabu nuqtah. Al-Qur'an adalah kitab titik-titik. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Bagus, idofahnya. Idofahnya kitabullahi. Iya, bagus. Terus Sittatun. Khadijatu titik-titik nuqtah Hamidin. Khadijatu uhtu Hamidin. Idofah artinya Khadijah saudari perempuannya Hamid. Iya. Idofahnya uhtu Hamidin. Iya. Boleh ukhtu, boleh bintu, boleh juga zaujatu, boleh juga ummu, terserah, ibunya, saudarinya, putrinya, kakaknya juga boleh. Nah, Ustaz. Lanjut. 7. Ana nuqtah mudarrisi. Al-mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Saya putranya Pak Guru. Iya, boleh juga apa? Saya putrinya, saya istrinya, boleh juga. Kalau yang ngomong perempuan kan bisa istrinya, bisa putrinya, bisa orang tuanya, bisa ibunya, terserah. Yang penting bisa ditofahkan. Terus At-tolibi maksurun. Oh ya, titik nuqtah dulu. Nuqtahnya kolamu. Jadi Kolamut tolibi maksurun. Pulpen siswa itu patah. Pulpen siswa itu patah. Artinya apa namanya? Idofahnya? Idofahnya kolamu. Idofahnya berarti sebut dua-duanya. Kolamut tolibi. Iya, idofahnya itu berarti harus ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Kecuali kita nanya mudhafnya mana, berarti cuma satu mudhafnya, atau mudhaf ilaihnya mana. Tapi kalau kita bilang idofahnya mana, berarti mudhaf dan mudhaf ilaih. Lanjut. Tis'atun. Babu nuftah maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Apa artinya? Pintu masjid terbuka. Iya. Idofahnya babul masjidi. Boleh juga babul baiti. Boleh juga babus sayyarati, kan pintu mobil terbuka, pintu rumah terbuka, pintu apa lagi? Pintu kantor terbuka, pintu pesawat terbuka. Ayo terus. Khorojal mudarrisu min gurfatil mudiri. Artinya nuqtah-nuqtahnya dulu apa? Nuqtah-nuqtahnya. Al-mudiri. Khorojal mudarrisu min nuqtah al-mudiri. Pak Guru keluar dari titik-titiknya Pak Guru keluar dari titik-titik kepala sekolah. Pak Guru telah keluar dari ruangannya kepala sekolah. Iya, idofahnya gurfatil mudiri. Bagus. Nomor 6. Sahih at-tarkibatit taliyata.
Sahihil, kalau mau dilanjut, sahihit tarkibatit taliyata. Apa artinya? Betulkan susunan-susunan berikut ini. Berarti ada yang salah tuh susunannya. Ayo bareng-bareng. Al-qalamut talibi. Salah. Babus sayyaratu. Salah. Bintu Hamidun. Salah. Ar-Rasulullahi. Salah. Ismul walada. Salah. Ibnun al-mudarrisi. Salah. Ini salah semua. Kita disuruh benerin. Ya maju, tulis yang bener. Ayo maju satu-satu, tulis yang benar. Kalau semuanya bisa, berarti udah paham mudhaf ilaih. Kalau nggak bisa, berarti nggak paham. Ya. Nomor 1 baca salahnya di mana? Salahnya apa? Alif lam mim. Alif lam mim. Kayaknya nggak ada mimnya deh. Alif lam. Kenapa salah? Karena yang keduanya udah ada alif lam. Jadi pertamanya nggak usah. Oh gitu. Iya. Karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Berarti singkatnya, kenapa salah? Karena tadi. Karena mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih emang nggak boleh alif lam. Yang pertamanya kalau sudah. Yang pertamanya apa namanya? Mudhaf. Iya itu. Nggak boleh pakai alif lam. Iya ulangi. Karena mudhaf tidak pakai alif lam yang pertamanya. Nah, paham? Paham. Lanjut. Nomor 2. Bintu Hamidun, bintu Hamidin. Salahnya di mana? Oh, salahnya itu Hamidun. Kenapa? Karena mudhaf ilaih itu bisa patah sama kasroh. Ya, itu tandanya. Oh, tandanya. Itu kan tandanya. Karena mudhaf ilaih itu tandanya kalau nggak fathah ya kasrah. Itu tandanya. Tapi alasannya bukan itu. Bukan karena nama orang. Majrur. Karena mudhaf ilaih itu selalu majrur. Dan tanda majrur itu cuman 2. Apa? Fathah sama kasrah. Tapi di sini adalah kasrah. Lanjut. Ismul walada. Salahnya di mana? Al-walada harusnya waladi. Kenapa? Kenapa nggak boleh walada? Padahal kan tanda mudhaf ilaih itu boleh fathah, ya nggak? Boleh. Tapi seringnya kasrah. Kenapa nggak boleh kasrah di situ? Majrur. Iya, majrur. Karena ada alif lam. Nanti kalau saya jelaskan nanti jadi tahu bingung. Lanjut nomor 4. Mudhaf ilaihnya salahnya di baca babus dulu. sayyaratu. Mudhaf ilaihnya salahnya di domah. Domah. Harusnya
harusnya di kasroh. Kenapa? Kenapa mudhof ilaih nggak boleh dhammah? Apa ya? Sama alasannya tadi, karena dia Majrur. Tanda jarnya, tanda dia majrur dengan kasroh. Kenapa nggak boleh fathah? Karena ada alif lam. Lanjut. Ar-Rasulullahi salahnya di ada alif lamnya di mudhof. Kaidahnya mudhof tidak boleh ada alif lam. Barakallahu fiik, bagus. Jawabannya udah langsung mengena. Udah nggak nanya lagi saya. Kalau masih ini saya nanya. Terus Ibnun al-Mudarisi. Salahnya di mana? Salahnya posisi di nun di tanwin di domah tanwin. Domatain. Kalau ada tainnya jangan domah tain, tapi domatain. Kenapa mudhof nggak boleh tanwin? Mudhof harus di domah. Iya, bukan harus di domah. Mudhof tidak boleh tanwin. Mudhof tidak boleh tanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Betul. Tapi seringnya domah, bisa fathah, bisa kasrah ya kan mudhof. Iya. 6. Barakallahu fikun. Wa fika barakallahu fik. Ya, semoga yang kita bahas pada pagi hari ini bisa difahami dan bisa menjadi dasar kita memahami mudhof ilaih. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau kita paham nih kaidah mudhof ilaih, nanti kalau kita baca Quran lupa harokatnya, kita bisa ingat, oh ini mudhof ilaih, berarti harokatnya ini sama ini gitu. Faqala lahum Rasulullah. Kira-kira gimana? Faqala lahum Rasulullah. Rasulullahi. Kenapa? Karena kita udah belajar mudhof ilaih. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi juga wasuk ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.